Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang satu apapun. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi atletik ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang permainan bola besar, kemudian permainan bola kecil. Nah, sekarang kita masuk materi baru tentang atletik. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu tentang lompat jauh. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari lompat jauh. Baik, pengertian dari lompat jauh itu sendiri yaitu adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara namanya. Yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan menggunakan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, itu adalah pengertian dari lompat jauh. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah singkat dari lompat jauh ya. Jadi sejarah lompat jauh itu berawal dari sekitar 13 abad yang lalu ya. Olahraga ini ditemukan ketika tahun 708 Masehi dan asal negaranya yaitu dari Yunani ya. Ada olimpiade di sana ya, olimpiade kuno. Terus waktu itu diterapkan sebagai latihan militer ya untuk perang ya di Yunani sana, untuk melatih ketangkasan para prajurit perang dalam menerobos rintangan ya, seperti jurang atau parit atau sungai kecil gitu ya. Jadi itulah sejarah singkat dari lompat jauh. Nah, sekarang kita masuk ke teknik dasarnya ya untuk melakukan lompat jauh. Yang pertama kita lakukan itu yaitu awalannya. Nah, awalan pada lompat jauh adalah dengan berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan tolakan. Nah, awalan juga biasanya dilakukan dengan berlari pelan dahulu ya, langkah panjang dahulu. Nah, habis itu baru kecepatannya ditambah ya. Dan harus diingat juga kecepatan tersebut harus dipertahankan sampai menjelang tolakan, menjelang papan tolakan. Nah, ketika mendekati 4 langkah terakhir ya sebelum tolakan, maka kecepatan lari dijaga tetap konstan dan tidak dikurangi. Nah, jadi kontrol kita ketika hendak sampai ke papan tolakan itu harus dijaga ya. Baik, seperti ini contoh gerakannya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan awalan dengan berlari, kemudian kita melakukan tolakan ya di papan tolakan tersebut. Nah, tolakan berarti berpindahnya kecepatan vertikal yang didapat dari berlari ke kecepatan horizontal. Nah, berarti di teknik tolakan ini merubah gerakan yang awalnya horizontal menjadi vertikal ya, merubah dari gerakan yang lurus ya, datar, kemudian menjadi tegak. Nah, baik. Kemudian paling baik menggunakan kaki yang paling kuat untuk tolakan. Bisa dipilih kaki kanan atau kaki kirinya ya, mana yang kuat. Kemudian dimulai dengan kaki bagian tumit dahulu ya. Kemudian baru berakhir di ujung jari. Nah, jadi tumitnya dulu menyentuh ke papan tolakan, baru melakukan tolakan ya. Seperti inilah kira-kira videonya. Baik, setelah melakukan tolakan, kemudian selanjutnya kita melakukan teknik melayang. Oke. Nah, di melayang ini ada 3 gaya ya. Yang kita bahas pertama gaya jongkok ya, seperti gambar ya. Gaya jongkok atau takjam dikenal juga dengan sebutan gaya duduk di udara. Di dalam gaya ini, pada saat melayang di udara, seorang pelompat melakukan seolah-olah membentuk sikap berjongkok di udara. Ya, bisa diamati gambarnya ya. Oke, sekarang kita lihat videonya.
Oke, yang kedua ya dari melayang yaitu gaya menggantung. Ya, gaya gantung atau sikap di udara seolah-olah sedang menggantung di udara. Ya. Dari sikap di udara, kedua tangan luruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan juga. Ya. Bisa diamati gambarnya, ya seperti itu. Kemudian berikut videonya. Nah, setelah gaya jongkok dan gaya menggantung, sekarang yang ketiga gaya berjalan di udara. Oke, berjalan di udara adalah dimana gerakan lompat jauh dengan gaya seolah-olah sedang berjalan di udara. Nah, ketika tubuh sedang melayang di udara, gerakan kaki seakan berlari atau berjalan di udara. Ya, kalau dilihat dari gerakan awalannya nih, tuh, yang warna hitam itu tuh kaki sebelah kanan. Ya, kaki sebelah kanan itu yang hitam. Ya, kemudian yang putih itu kaki sebelah kirinya. Bisa dilihat perpindahan dari kaki kanan ke kirinya seperti berjalan. Ya, yang awalnya awalan, kemudian tolakan dan melayang nih, ya berjalan di udara baru mendarat. Ya, seperti itu. Nah, contoh videonya seperti ini. Nah, kita masuk ke teknik terakhir ya, teknik dasar terakhir. Setelah kita melakukan awalan dengan berlari, kemudian tolakan, kemudian yang ketiga itu melayang ya, dan terakhir kita teknik mendarat. Nah, pendaratan merupakan gerakan yang terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh dan merupakan teknik terakhir dari 4 teknik lompat jauh. Sebaiknya pendaratan dilakukan dengan kedua kaki dengan posisi sejajar dan tumit yang lebih dulu mendarat di tempat dengan posisi tumit berhimpitan. Ya. Nah, ini juga untuk berguna mencegah cedera ya pada sang pelompat. Ya, contoh videonya seperti ini. Nah, itu tadi contoh atau bentuk dari teknik dasar dalam lompat jauh. Nah, sekarang setelah kita mengetahui teknik dasarnya, sekarang kita masuk ke ukuran lapangannya. Ya, seperti pada gambar, ya runway itu sebagai lintasan untuk pelari, kemudian memiliki lebar 2,2 meter. Kemudian panjangnya itu minimal 40 meter ya. Karena dalam standar untuk laki-laki atau putra itu jarak lintasannya 40 sampai 50 meter dan yang putri 30 sampai 45 meter kurang lebih. Ya, kemudian di sini ada papan tolakan atau take off board. Itu mempunyai lebar 20 cm ya. Kemudian ini daerah diskualifikasi ya, itu kurang lebih 1 sampai 3 meter, tapi standar untuk di sekolah-sekolah biasanya hanya 1 meter atau 1 meter lebih ya. Nah, kemudian ini adalah merupakan landing area atau area mendarat. Nah, jarak dari papan tolakan ini sampai ke ujung kolam pasir atau area mendarat itu 10 meter ya, 10 meter. Nah, lebar dari landing area ini memiliki 2,75 meter. Ya, bisa diamati ya, cukup jelas. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang peraturan. Oke. Sekarang kita membahas tentang peraturannya ya, bisa diamati. Bisa dibaca-baca ya. Ini akan kita bahas di pertemuan tatap muka di sekolah ya, di luring ya, silakan diamati.
Dan jika ada yang ditanyakan, langsung tanya di tatap muka, bisa ke saya atau ke Pak Robi, ya boleh. Oke, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf ya, jika ada salah kata, ya, ambil baiknya saja, tinggalkan yang buruk. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.